saya dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Siapa di sini yang puasa? Angkat tangan. Puasanya setengah hari apa full? Pinter anak-anak itu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa. Siapa yang ingin memimpin doanya? Jibril, silakan. Kemudian kita membaca Pancasila dan menyanyikan dari Sabang sampai Oke, ayo siapa yang ingin membantu teman-temannya? Ya. Ayo Ibra. Ibra. Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dilambangkan oleh gambar bintang. Sila kedua dilambangkan oleh gambar layangan.
Bahasa Indonesia tentang Bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar bab 6 satu titik pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan kegiatan menyimak video asal usul Banyuwangi, peserta didik dapat menjelaskan isi teks narasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat teks narasi dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat membuat teks narasi melalui gambar berseri dengan tepat. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah bercerita? Nah, cerita tentang apa? Hantu. Nah, coba Ibu mau menunjuk satu anak untuk menceritakan perjalanan kalian menuju ke sekolah. Yang ini enggak. Coba Ibu tunjuk ya. Yes. Ayo diceritakan perjalanan menuju sekolah. Dari mulai bangun tidur jam berapa? Bangun tidur jam berapa? Terus mandi jam berapa? Ayo. Gak apa-apa. Saya bangun tidur jam 7:30. Setelah bangun, dia ngapain? Mandinya jam berapa? Jam 6. Terus kemudian naiknya, berangkatnya ke sini naik apa? Oke, beri tepuk tangan. Siapa ya? Ayo, yang mau yang mau yang perempuan. Ya, gak apa-apa, ayo, gak apa-apa. Ayo, jelasin kita aja, gak apa-apa, jelaskan. Tahu, terus? Nonton TV, terus? Terus naik apa? Oke, berikut. Oke. Sekarang kita mulai nonton. Oke, nanti disimak ya sambil dicermati isi dari cerita asal usul Banyuwangi itu seperti apa, oke? Kedengeran?
dengan Surati. Setelah sekian lama menikah, Raja Banterang tidak bisa meninggalkan kegemarannya untuk berburu. Suatu hari, Raja Banterang berpamitan kepada Surati untuk pergi berburu. Raja Banterang pun berangkat berburu dengan dikawal beberapa pasukan berkuda. Namun, tanpa disadarinya, sepasang mata mengawasi keberangkatan Raja Banterang dan mengawalnya. Seorang laki-laki berpakaian coklat cantik segera berjalan menuju istana ketika Raja Banterang dan pengawalnya telah jauh. Dia melompati gerbang istana dan menyusup ke dalam. Surati terkejut. Ada seseorang yang mendekatinya. Kalian bangsa, apa yang kalian lakukan di sini? Laki-laki yang menyusup ke istana tersebut ternyata adalah kakak kandung Surati, memaksa. Surati, kamu harus tahu bahwa suami kamu lah Raja Banterang yang telah membunuh ayah kita. Jadi kamu harus membantuku. Jika aku di tengah jalan seperti ini, maafkan hamba Paduka. Hamba hanya ingin memberitahu bahwa istri Paduka merencanakan pembunuhan terhadap Paduka. Berani sekali kamu memfitnah istriku. Apa buktinya? Lihat saja di bawah tempat tidur Paduka. Pasti ada ikat kepala milik orang suruhan istri Paduka. Itu adalah bukti bahwa istri Paduka sudah merencanakan pembunuhan Paduka bersama orang suruhannya. Raja pun segera kembali ke istana. Jadi benar apa yang dikatakan orang di hutan itu. Istriku telah berkomitmen untuk membunuhku. Hamba tidak pernah berniat jahat untuk membunuh Paduka. Orang yang Paduka temui di hutan itu terpaksa karena kandung hamba. Aku tidak percaya kata-katamu. Kamu sudah aku selamatkan di hutan. Jadi ini perasaannya. Surati merasa sedih dan berlari hingga sampai di tepi jurang air terjun yang dalam. Paduka, hamba tidak pernah berbuat jahat. Hamba hendak menceburkan diri dalam sungai kawasan. Jika airnya berbau harum, itu artinya hamba tidak bersalah. Tetapi jika berbau busuk, hamba memang bersalah. Surati melompat ke dalam air terjun. Raja Banterang mencoba mencegahnya, namun terlambat. Raja Banterang terlihat ke dalam jurang air terjun tempat Surati menjatuhkan diri. Raja Banterang yang terus melihat ke dalam jurang air terjun itu tiba-tiba mencium bau yang sangat harum. Maafkan aku istriku. Aku justru mempercayai orang lain daripada istriku sendiri. Sejak itulah istilah Banyuwangi muncul. Dalam bahasa Jawa, Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Banyuwangi artinya adalah air yang harum.
akhirnya pertujuan tersebut tidak benar, dan akhirnya si Surati tersebut lompat, kemudian airnya itu berbau wangi yang menunjukkan Surati itu tidak berbohong. Oke. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan tentang teks narasi. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, jenis-jenis, dan langkah-langkah dalam membuat teks narasi, kemudian unsur. Nah, di sini siapa yang tahu tentang teks narasi? Ya, jadi pengertian teks narasi itu adalah menyajikan serangkaian peristiwa kejadian secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya, benar-benar terjadi atau khayalan. Ya, contoh teks narasi itu bisa cerpen, novel, dan cerita inspiratif, dan banyak lagi. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dari teks narasi itu berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks narasi ditulis menggunakan gaya bahasa naratif, kemudian memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik, kemudian ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, alur, latar, karakter, dan sudut pandang. Ya, kemudian jenis-jenis dari teks narasi ini yaitu yang pertama informatif, yang dimana merupakan karangan yang bertujuan menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan peristiwa atau kejadian. Kemudian narasi sugestif merupakan narasi yang menceritakan peristiwa atau kisah dengan maksud tersinggung kepada para pembaca atau pendengarnya. Kemudian teks artistik yaitu karangan yang menceritakan suatu kisah dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Nah, kemudian unsur. Nah, unsurnya itu menggunakan majas metafora. Kemudian kata kerja transitif dan intransitif, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau kausa. Kemudian menggunakan kata penghubung, penanda, atau urutan. Nah, kemudian langkah-langkah dalam membuat teks narasi yaitu yang pertama mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Kemudian menentukan sasaran baca. Nah, kemudian yang selanjutnya membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentuk alur sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Kemudian merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Kemudian membuat rincian dan penjelasan mengenai kejadian utama secara detail. Kemudian menyusun skema, ada tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Kemudian memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Oke, di sini Ibu ingin membentuk kalian menjadi 3 kelompok saja ya. Jadi yang sebelah kanan Ibu satu deret itu kelompok 1. Yang tengah, bagian tengah kelompok 2. Yang sebelah kiri kelompok 3. Oke. Jadi untuk masing-masing kelompok nanti diharapkan untuk mengambil sebuah gambar. Coba lihat gambar ini. Apakah kalian pernah mengetahui gambar ini? Pernah. Gambar apakah ini? Gambar berseri. Di mana ini gambar berseri ini menceritakan secara runtuh dari awal sampai akhir cerita. Nah, jadi tugas kalian dalam kelompok yaitu membuat teks narasi sesuai dengan gambar. Nanti dibantu juga dengan menggunakan LKPD kelompok. Jadi silakan setiap
Yang pertama yaitu ditulis terlebih dahulu tentang anggota kelompoknya siapa saja. Nama anggota kelompoknya siapa saja, ya semua ditulis semua. Kemudian di situ ada aktivitas satunya, tulislah langkah-langkah dalam membuat teks narasi.